Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya sudah bilang ya bahwasanya saya open posisi short di area 52 ribuan dan akan take profit di area 51 ribu, dan terbukti beberapa kali 1, 2 hingga 3 itu tembus hingga 50.800. Dan saya profit lagi. Harga sekarang 51.500 dan akan kemanakah harga tersebut, kita akan analisis di dalam video ini ya. Dan kalau misalnya kalian nanya Cerberus di minggu ini cukup bagus performanya ya. Cukup bagus performanya, ini real PNL-nya, ini datanya close time, open time ya, rata-rata ya. Hingga $60 hingga $100 take profitnya ya. Nih kita tuh. Jadi rata-rata kalau misalkan kalian itu masukin modal open posisi $2.000 hingga $3.000 per open posisi, per hari itu saya jamin akan dapat 1 juta rupiah ke atas ya. Ini contoh nih ya, pernah sampai $145, bahkan kemarin itu sampai tembus 6% udah ya. 6% itu berarti sekitar 6% dari $3.000 itu sekitar $180. Jadi hari kemarin kalau misalkan kalian open posisi menggunakan $3.000 dengan Cerberus, itu kalian mendapatkan $180 atau kurang lebih hampir 3 juta rupiah. Ya, seperti perspektif saya di beberapa video yang lalu ya, kalau misalkan modal kalian $2.000 sampai $3.000, satu hari 1 juta itu pasti dapat menurut saya. Dan lebih bagus kalian masuk ke dalam member eksklusif, tapi promonya sudah habis ya untuk eksklusif ya. Untuk eksklusif sekarang normal di 30 juta rupiah. Kalau misalnya kalian mau ikut reguler ya nggak apa-apa, reguler masih ada promo untuk 2 juta rupiah saja. Ini pas banget kalau untuk momen-momen halving kalian kayak begini, daripada kalian bingung, lebih baik ikutan Cerberus saja copy trading. Ingat ya, Cerberus tidak memegang modal kalian. Masuk ke dalam inti videonya. Kita cek di dalam Wellcoin ya. Saya mainnya di mana Bang? Wellcoin. Kalau di Cerberus mainnya di FedEx. Kalau saya trading pribadi itu di dalam Wellcoin. Kenapa seperti itu Bang? Tetap ya, walaupun FedEx itu seandainya nanti Wellcoin sudah ada copy tradingnya juga, pasti Cerberus akan ke sini. Tapi kalau misalnya kalian nanya trading pribadi di mana Bang? Di Wellcoin. Karena apa? Ada margin variasi. FedEx apa nggak ada Bang? Tidak ada. FedEx hanya copy trading Cerberus saja. Jadi keuntungannya mungkin hingga 10 kali lipat. Kalau misalkan di Cerberus 3 juta, di Wellcoin mungkin bisa sampai 30 juta karena menggunakan margin variasi. Oke? Kita cek kalau misalkan ini time frame 1 jam, ini bolak-balik terus ya. Bolak-balik terus di area sekitar sini. Tapi anehnya kalau kita cek pakai 4 jam nih, seingat saya, ini hampir tidak bergerak alias sideways. Ini kalau kita cek pakai 4 jam, ini kelihatan banget ya, berarti ini tuh sideways parah ya, sideways parah di area seperti ini. Bolak-balik di area sekitar 50.000 hingga 53.000 begitu seterusnya. Tapi ada tapinya nih, sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, ini tuh trennya jadi tren turun loh. Ini kalau kita perhatikan ya,
trennya terus turun ini. Walaupun sedikit demi sedikit, resisten di sini makin turun. Yang tadinya tuh sekitar 53.000 turun menjadi ini ya 52.600. Habis itu sempat di shadow kan hingga 52.000 hingga begitu seterusnya. Ini kalau misalkan terus diperhatikan dengan area seperti ini ya, ini akan breakdown ya, Ini akan sekitar di area 50.000 ya. Kalau menurut time frame 4 jam. Nah, tapi kalau misalkan menurut time frame 6 jam bagaimana nih, Bang? Ini menurut TA dulu ya, Time frame 6 jam ini seolah-olah malah tambah tetap ya. Ini mengalami mini breakdown namanya. Ini. Walaupun ini teknik lama tapi masih kepake banget ya kalau misalkan kalian adalah seorang trader pemula. Ya kalau nggak mau ribut ikan share baru saja, susah-susah banget sih. Ini malah akan cenderung ke area 50.000 hingga ke 49.000 ya. Time frame 6 jam, time frame 4 jam ini mengonfirmasi. Kalau bagaimana dengan time frame 1 jam? Kalau time frame 1 jam nggak kelihatan. Tapi hanya kelihatan sedikit dari area sini aja. Oke, kalau teknik analitikal seperti itu. Apakah CoinGlass mengkonfirmasi? Mari kita coba cek CoinGlass-nya ya. Kita cek CoinGlass-nya. Ya jurus saya ya itu aja. Jurus saya itu cuma fallback, logic trading, sama CoinGlass. Udah sesimpel itu, nggak usah terlalu pusing analytical dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kalau nggak mau pusing lagi ya udah ikut chat baru saja, ngapain susah-susah. Tapi kalau ditanya jujur, Bang, kalau misalkan halving seperti ini tuh bagusnya main apa? Jujur gue dari dalam bukannya gue membela produk gue copy trading ya, tapi gue akuin di saat seperti ini sebenarnya yang paling aman itu staking. Kalau lo punya modal gede ratusan juta hingga miliaran, menurut gue bagusan staking. Karena apa? Staking ini benar-benar staking fiat ya coy. Lo jangan staking koin, tolol itu namanya ya. Itu kayak gambling aja, sama aja kayak trading lo kalau misalkan staking koin ya. Sekali lagi gue jawab sejujur-jujurnya. Produk gue copy trading, tapi kalau lu nanya rekomendasi apa yang paling terbaik menurut perspektif Andi Firmansyah, menurut gue staking fiat ya, kayak USDT, terus USDC dan lain sebagainya. Pokoknya fiat lah intinya, fiat. Jangan kayak Ethereum, XLM atau koin-koin hype, jangan kayak begitu. Intinya lu harus staking fiat. Bagusnya kayak begitu menurut gua. Karena fiat itu memberikan bunga yang lebih besar dan fleksibel daripada deposito. Fiat itu bisa sampai 8% per tahunnya. Oke, kita cek. Di sini di area jauh banget ya guys, di area jauh banget ini. Dari tanggal 6 Februari hingga tanggal 22 Februari ini nggak ada pergerakan sama sekali, walaupun cuma likuidasinya itu kecil-kecil ya. Oh, rada besar ini ya, 148 juta, 194 juta. Banyak yang liquid long, ini cenderung liquid long. Ini banyak kan orang yang berpikir long, malah kayak begini nih faktanya. Lu kan selalu bilang bos, Bitcoin halving itu akan naik dan sebagainya, tapi faktanya kalau lu cek nih, lu kan nggak buta nih ya, lu cek nih dari November sampai 22 Februari ya, November, Desember, Januari, Februari, lu cek ya, lu kan nggak buta ya, lu cek. Banyakan mana warna hijau sama warna merah, lu cek sendiri nih, mata lu biar kebuka gitu, biar nggak halu, long matamu long ah. Lu cek sendiri, banyakan mana hijau sama merahnya, tinggian mana hijau sama merahnya, tinggian hijau kan, itu menandakan bahwasanya orang-orang banyak yang liquid long alias orang-orang yang halu untuk open posisi long dan terus naik. Ini secara fakta banyak sekali yang termakan oleh paus. Lu perhatiin aja nih ya, sampai liquid berapa tuh, 500 juta dolar. Yang ini sampai berapa nih, sampai 600 juta dolar. Lu bayangin aja ya, lu bilang long terus lah, apalah. Gak peduli gue sebenarnya long atau short, yang penting cuan aja. Tapi lu nggak usah mendewakan sesuatu, nggak usah mendewakan long, nggak usah mendewakan short. Karena ternyata orang mendewakan long, tapi lu lihat faktanya banyak korban menjadi long man, termakan sama FOMO orang tolol kayak begitu. Menurut gue trading itu bukan tentang long atau short, bukan kita mendewakan long, bukan kita mendewakan short. Oh ya udah, kalau long ya long, short ya short, nggak usah terlalu berlebihan kayak gitu ya. Mari kita coba lihat order booknya di Bitcoin USDT ya. Skalanya berapa bang? Saya biasanya ngelihat skala itu 100 ya, biar kecek semua. Wow, menarik nih bos. Menarik ini, serius menarik. Tembok wall short atau sell ini 51.900 hingga 55.200. Ini kayak horizontal parah banget. Ini kayak gampang di pump nggak sih? Ini gampang di pump. Kalau Bitcoin tembus di angka 53.000 saja, ini langsung naik ke angka 55.000. Ini gampang banget di pump, tapi lebih menarik ngedam. Karena perbandingan persentase dari 50.800 ke 47.500 ini hingga 15.000 Bitcoin, oke? Hampir 16.000 Bitcoin lah. Hampir 16.000 Bitcoin di sini ya. Lebih enak makan di sini nih paus nih, tetapi lebih gampang ngepam. Nah ini nih,
yang rada-rada sulit. Ini sebenarnya perbedaannya cukup signifikan ya. Kemarin itu sampai 30.000 wall sell-nya atau wall short-nya, dan sekarang hingga 55.200 ya. Bagi yang masih tolol bang, order book kan bisa dicabut, lu goblok berarti ya. Lu belajar lagi ya biar nggak tolol, oke? Order book di dalam likuidasi chart futures itu nggak bisa dicabut coy, oke? Biar lu tahu, biar lu nggak goblok nih ya, biar nggak ada komen seperti kayak gitu. Kalau di dalam spot trading itu dicabut bisa, sedangkan kalau misalkan di dalam futures itu nggak bisa dicabut boy. Sekali lagi, di dalam futures order book itu tidak bisa dicabut. Maka dari itu saya bisa katakan 99% mutlak. 1%-nya apa bang? 1%-nya cut loss. Orang jarang banget cut loss, oke? Nah ini di sini nih, apalagi orang market besar itu kayak OKX, Binance itu menganut aliran cross margin gitu kan. Jadi jarang banget di close kayak gitu kan. Jadi kalau kan bisa kayak gini tuh nggak bisa dicabut, itu nggak bisa. Kayak spot trading itu, bang order book kan bisa dicabut. Iya, spot trading. Kalau futures trading itu nggak bisa dicabut boy. Oke? Di sini di area 54.000 ini gampang banget dipang. Ini saya jadi agak ngeri sedap-sedap, oke? Oke, di dalam video ini saya akan mendeklarasikan saya open posisi long di area 51.400 dan saya akan take profit di area sekitar 52.000 menggunakan leverage 5 hingga 10 kali lipat. Jadi saya tidak ambigu ya, berarti di dalam video ini saya akan mengambil open posisi long dan take profit di area 52.000. Itu menurut saya udah cukup lah gitu kan. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic. Salam trader.